Bu, kenapa di 10 hari terakhir Ramadan kita harus sering bangun malam? Karena kita sedang mencari Lailatul Qadar, kakak. Malam yang sangat istimewa. Allah mengatakan dalam Al-Quran kalau malam ini lebih baik dari 1000 bulan. Maksudnya gimana, Bu? Kok bisa lebih baik dari 1000 bulan? Maksudnya ibadah yang kita lakukan di malam ini pahalanya lebih besar dibanding ibadah yang kita lakukan selama 83 tahun. Wah, kalau gitu kakak bisa punya pahala sebanyak kakek-kakek ya, Bu? Iya, bahkan anak yang masih kecil seperti kakak dan adik bisa mendapatkan pahala yang sangat besar jika beribadahnya dengan sungguh-sungguh di malam itu. Berarti adek harus cari malam itu ya, Bu? Betul, adik. Kita harus berusaha mendapatkannya karena ini adalah hadiah besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bu, malam Lailatul Qadar itu kapan sih? Tidak ada yang tahu pasti, kakak, karena Allah merahasiakan. Tapi Nabi Muhammad SAW memberi petunjuk bahwa malam ini terjadi di 10 malam terakhir Ramadan, terutama di malam-malam ganjil. Yaitu malam apa coba? Kakak bisa menyebutin? Malam tanggal berapa yang ganjil? 21, betul. 23, Betul. 25, Iya. 27, 29. Betul sekali. Oh, jadi kita harus rajin beribadah di semua malam itu ya? Iya, supaya kita nggak ketinggalan. Hadiah dari siapa? Dari Allah. Terus, Bu, bagaimana cara kita tahu bahwa malam ini Lailatul Qadar? Nah, ada beberapa tanda yang bisa kita rasakan, Kak. Nah, Nabi SAW pernah menjelaskan tanda-tanda, yaitu tanda-tandanya yang pertama, malamnya terasa tenang dan damai, tidak panas atau dingin. Yang kedua, tidak ada badai atau angin kencang. Yang ketiga, pagi harinya matahari terbit dengan cahaya yang lembut dan tidak menyilaukan. Oh, jadi kalau malamnya tenang dan paginya adem, bisa jadi itu Lailatul Qadar. Betul, adik. Tapi yang lebih penting dari tanda-tandanya adalah ibadah kita. Artinya kita harus tetap berusaha beribadah di semua malam ganjil. Kalau ketemu Lailatul Qadar, kita harus ngapain, Bu? Kita harus memperbanyak ibadah ya, nak ya. Beberapa hal yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, sholat tahajud. Sholat malam yang bisa mendekatkan kita lebih dekat dengan siapa? Dengan Allah. Terus membaca Al-Quran, karena setiap ayat yang kita baca mendapatkan pahala yang besar. Yang ketiga, berdoa dan berzikir, meminta ampunan dan kebaikan dari Allah. Terus yang keempat, bersedekah. Bersedekah yaitu memberi kepada siapa? Kepada orang yang membutuhkan. Itu juga termasuk apa? Ibadah. Wah, ada jadi semangat. Ada mau coba semuanya, boleh kan, Bu? Masya Allah, boleh dong deh, itu bagus sekali. Allah suka hambanya yang bersungguh-sungguh mencari kebaikan. Bu, ada doa khusus gak buat malam Lailatul Qadar? Ada dong, Kak. Doa ini diajarkan langsung oleh Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW kepada Aisyah radhiyallahu an, yang berbunyi, kakak juga hafalkan? Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, yang artinya, ya Allah, engkau maha pengampun dan menyukai pengampunan, maka ampunilah aku. Seperti itu, kakak. Oh, adek harus banyak minta ampun ya, Bu? Iya, adek juga harus banyak minta ampun karena Allah sangat senang mengampuni hambanya di malam Lailatul Qadar. Bu, besok aku mau bangun malam juga ah. Beneran nih, Masya Allah, itu niat yang bagus ya, nak. Kita bisa bangun bersama, sholat bersama, ngaji dan berdoa ya. Beneran ya, Kak ya? Tapi, Bu, gimana kalau aku ngantuk? Oh, adek kalau ngantuk gimana? Boleh tidur dulu. Jadi dek, boleh tidur dulu sebelum bangun. Makanya adek sama kakak pasang alarm supaya bisa bangun tepat waktu. Karena kakak sama adek tahu tidak, kita nggak tahu apakah kita bisa bertemu Ramadan tahun depan. Jadi ayo manfaatkan waktu ini sebaik mungkin ya, sayang ya. Iya, Bu, aku nggak mau melewatkan kesempatan ini. Benar, nak. Kita harus semangat. Kita tidak tahu apakah masih hidup tahun depan. Makanya kita harus memanfaatkan kesempatan ini. Terima kasih Ibu, Ade sama kakak jadi tahu Lailatul Qadar. Sama-sama, Solihah.